Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya coba menjelaskan tentang cara bagaimana membuat merancang transistor sebagai switch. Rangkaian dasarnya adalah seperti ini. Jadi kalau PNP biasanya bebannya ditaruh di kolektor. Jadi semua transistor BJT itu biasanya ditaruh di kolektor. Kalau NPN dia ada di kolektornya, di mana sumber positifnya masuk lewat kolektor. Sedangkan untuk PNP dia ada juga di kolektor, di mana sumber positifnya juga nanti ada di emitter sesuai dengan arah panahnya ini. Cuman kontrolnya biasanya agak berbeda. Kalau NPN, kalau dia dikasih logic 1 dia baru aktif. Kalau PNP kebalikannya, pada saat dikasih logic 1 dia malah off. Ini perbedaannya di situ. Bisa diperhatikan ya. Jadi kalau pada saat NPN dia logic 0-nya pada saat dikasih 0, kasih logic 0 dia malah off. Bebannya akan mati di sini. Jadi pada saat dia dikasih logic 1 maka dia akan aktif. Tapi untuk PNP karena konfigurasinya juga seperti ini akan terbalik. Jadi misalnya pada saat dikasih logic 0 dia akan on, pada saat dikasih logic 1 malah dia akan off. Nah, biasanya nanti konfigurasinya juga nanti akan seperti ini juga. Pada saat dikasih beban dia ada beberapa rangkaian yang mungkin agak berbeda tergantung dari bebannya juga. Dimana jika bebannya itu adalah non induktif maka seperti ini rangkaiannya. Mungkin langsung nggak apa-apa, tapi pada saat dia dikasih beban induktif maka disarankan memakai dioda, karena pada saat beban induktif ini biasanya akan terjadi arus balik. Arus balik ini yang biasanya nanti kalau tidak diamankan maka akan merusak transistor, karena istilahnya bisa sangat besar sekali di sini, terutama pada saat terjadi perubahan dari on ke off, atau misalkan ini dikasih jadi ini misalkan dikasih logic 1 secara berkelanjutan 10 10 10 10, maka biasanya nanti akan pengaruh di transistornya, sehingga transistor juga akan bisa 10 10 2. Sehingga nanti dia akan rusak kalau tanpa dioda di sini. Di dioda di sini nanti fungsinya akan menghilangkan field magnetik yang ada di induktif ini. Jadi pada saat dia off
dia akan langsung dibuang oleh diode, di short, sehingga langsung hilang beban istilahnya arus baliknya itu. Nah, biasanya dalam perancangan induktif di sini maka yang harus diperhatikan dalam perancangan transistor di sini biasanya nanti berapa arus, jadi arus yang bakalan mengalir di sini. Misalkan saja kita anggap arusnya di sini yang dibutuhkan adalah 1 ampere. Maka arus yang akan melewati di sini juga pastinya akan 1 ampere. Di sini perlu diingat bahwa misalkan untuk arus yang ada dari IB sini biasanya persamaan dasarnya adalah nanti ini adalah IC, persamaan dasarnya kalau misalkan bisa kita ingat kembali itu berhubungan sama beta, mana beta itu sama dengan HFE. Mana HFE punya persamaan IC per IB. Nah, terus di sini juga akan ada persamaan. Anggapanlah di sini ada VBB. Sini akan ada VBE, sehingga nanti untuk mencari IB sama dengan VBB dikurangi VBE dibagi RB. Jadi IB di sini juga dikontrol oleh keberadaan RB. Tapi ada beberapa rangkaian yang mungkin RB-nya nggak dipasang,
sehingga nanti IB-nya jadi maksimum sesuai dengan kondisi dari mikrokontrolnya, pengontrolnya. Sedangkan perlu kita ingat, kadang mikrokontroler di sini ini banyak versi. Jadi kalau misalkan I/O-nya di sini kita pakai, misalkan kita pakai ini, bisa jadi kita pakai VLC. Dia bisa I/O-nya bisa 24 volt. Mikrokontroler atau mikroprosesor itu kadang ada yang 5 volt, ada yang 9 volt, ada yang terbaru sekarang bisa 3,3 volt. Nah, ini nanti harus kita sesuaikan, kita harus sesuaikan dengan kondisi dari mikronya, sehingga nanti harga VBB di sini, VBB itu bisa sama dengan ini, bisa 24 atau bisa 9 volt atau bisa 5 volt atau bisa 3,3 volt. Anggaplah misalkan kita pakai mikrokontroler yang baru, seperti kayak Arduino, dia outputnya logic satunya I/O-nya bisa 3,3 volt, sehingga nanti dari sini persamaannya bisa 3,3 dikurangi 0,7 dibagi RB. Seperti yang saya bilang istilahnya biasanya dalam perancangan itu harus dilakukan terbalik. Maka di sini nanti yang akan kita lakukan adalah mencari besarnya RB. Jadi berapa RB? RB ini sama dengan 3,3 bagi dikurangi 0,7 bagi IB.
Ini arus IC di sini saya analogikan 1 ampere. Itu dengan menghitung berapa besarnya RC, berapa besarnya R yang ada di induktor. Jadi IC itu bisa kita dapatkan dari IC di sini bisa kita dapatkan dari VCC dibagi RC ditambah R beban. Dimana R beban di sini bisa saja kita dapatkan dari datasheet atau bisa kita ukur dengan menggunakan ohmmeter. Oke, dari sini nanti misalkan kita dapatkan IC di sini. Misalkan kita dapatkan IC di sini sama dengan 1 ampere. Maka kita masukkan ke persamaan di sini. Kita bisa dapat, misalkan nanti kita cari transistor dengan misalkan salah satu transistor, misalkan anggaplah kita cari transistor yang bisa melewatkan di sini, melewatkan arus IC sebesar 1 ampere. Anggaplah kita sudah dapat dan kita harus bisa melihat di datasheet berapa besarnya HFE-nya. Misalkan HFE-nya kita dapat di sini sebuah transistor, misalkan 2N 222 misalkan. Dengan HFE HFE-nya sebesar 100 misalnya. Nanti kita bisa masukkan ke sini sehingga kita bisa dapatkan berapa besarnya IB. IB sama dengan IC dibagi HFE. Misalkan sama dengan 1 berapa berarti? IC 1 ampere dibagi 100 berarti kan 0,01 ampere. Atau sama dengan 10 mili ampere. Nah, kita bisa masukkan ini mili ampere ke persamaan di sini.
sehingga kita bisa dapatkan RB sama dengan 2,6 dibagi 10 min 2 sama dengan 2 koma 6 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 0,26 kilo ohm. Atau sama dengan 260 ohm. Untuk besarnya RC di sini, RC juga harus kita terbalik. Jadi misalnya kita ingin setting 1 ampere, kita ukur berapa R load-nya, maka yang dicari nanti adalah RC. RC bisa kita dapatkan dari persamaan VCC dibagi IC dikurangi RL, di mana RL bisa kita dapatkan dari pengukuran atau bisa dapatkan dari datasheet. Kalau itu sudah bisa dilakukan, maka nanti otomatis akan bekerja ini transistor. Nah, biasanya dalam perancangan itu, sehingga kalau misalkan kita balik lagi tadi, kalau dari sini kita dapatkan, berarti nanti kita dapatkan RC, kita dapatkan RB. Nah, biasanya kalau kita perancangan juga jangan lupa, berarti nanti kita harus, sebenarnya yang harus kita setting adalah titik key point-nya di sini. Kita harus setting berapa key point-nya, berapa IC-nya
berapa VCE-nya. Biasanya IC-nya itu kita taruh di pertengahan dari IC maksimum. Jadi biasanya sebuah transistor itu punya IC maksimum. Biasanya kita setting IC maksimumnya itu IC key-nya itu berada di setengah dari IC maksimum. Ini biasanya kita setting setengah IC maksimum. Ya, perkiraan saja lah. Biasanya beban contohnya jadi seperti ini. Jadi misalnya kita ingin menghidupkan lampu yang AC, kita juga bisa menghidupkan dengan driver switch. Tapi nanti kita harus kombinasi dengan relay. Karena kalau langsung ke transistor tidak bisa, karena di sini DC transistor itu. Sehingga kita harus kasih relay dulu untuk menghidupkan AC. Jadi AC-nya nanti berada di switch-nya, bukan di rangkaian, bukan berada di rangkaian drivernya. Jadi rangkaiannya bisa seperti ini. Kalau kita ingin menghidupkan beban AC, jadi nanti yang masuk dalam perhitungan adalah ini R relay, R-nya relay, R-nya ini, bukan R-nya beban. Kalau bebannya AC, kalau bebannya DC, karena langsung di sini posisi beban ada di sini, maka nanti yang dimasukkan adalah R-nya beban. Kalau di sini untuk kasus ini, karena dia AC, beban yang mau dikontrol itu AC, tapi nanti yang masuk dalam perhitungan air load dalam switch itu adalah relay. Itu juga harus diperhatikan. Nah, ini ada contoh sebagai switch di mana dirancang seperti ini. Ya, coba. Dirancang seperti ini. Di sini jadi normally close. Jadi pada saat posisi dia close, maka dia 0. Jadi ini memfungsikan gimana NPN bisa seperti PNP. Jadi pada saat dia switch-nya agak ditekan, dia langsung logic 1 sebenarnya. Ini istilah ya, istilah. Jadi jangan bingung ya. Ini normally close istilah switch. Karena ini nggak pakai mikro ya. Jadi pada saat dia switch-nya nggak diapa-apakan, close posisinya karena dia switch-nya normally close, maka ini istilahnya kondisinya aktif ya. Pada saat saya tekan, maka kondisinya tidak aktif.
Jadi seolah-olah seperti PNP sebenarnya. Terus ada lagi contoh rangkaian gimana membuat sebuah motor DC, misalkan motor DC. Kalau tadi misalnya kita pakai yang ini, ya, misalkan kita ganti motor DC, maka arahnya cuma satu arah, karena nggak bisa bolak-balik. Kalau ini harus nggak bisa dari sini, nggak bisa. Maka caranya, sedangkan motor DC itu perlu diingat, motor DC kalau ingin diputar balik maka kutub positif negatifnya harus dibalik. Nah, sehingga ada rangkaian yang dinamakan yang sudah dikenal sebagai hub bridge. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ini kombinasi dari PNP dan NPN. Jadi nanti yang diaktifkan adalah yang mana? Misalkan kita mau menyalakan motor ini ke kanan, ya, nanti kita kasih di sini logic 1. Sini logic 1. Di sini 0. Sini 0. Ini semua masuk ke mikro nih. Ya, jadi ini 1 mikro ya. Jadi nanti bisa masuk ke mikro. Misalkan di sini ada pin 1. Pin 1. Terus pin 2. Terus ada pin 3. Terus ada pin 4. Jadi nanti masuk ke mikro itu juga gitu. Ada P1, ada P2, ada P3, ada P4. Pada saat kondisi seperti ini kita kasih 1, ini logic 0, logic 1, maka yang aktif nanti adalah ini dan ini. Sehingga nanti arah arusnya dari sini masuk ke sini, masuk ke sini, masuk sini, masuk sini, masuk ke ground. Misalkan motornya putar sini, putarnya. Nanti kalau dibalik, misalkan dibalik, ini yang kita kasih logic 1, ini kita kasih logic 0, ini kita kasih logic 1, ini kita kasih logic 0, maka yang aktif nanti adalah ini.
sehingga arah putarannya misalkan terbalik. Ada yang modelnya seperti ini. Sorry ya, ini berarti nanti dikasih logic bukan itu. Oke. Misalnya dikasih 1, sini ini dikasih logic 0, ini 0, ini 1, ini 1. Oke, pada saat dikasih logic 1, ini 0, ini 0. Oke. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi sama seperti yang di bawah juga gitu. Cuman yang di bawah ini untuk meringkas. Nah, biasanya tidak pakai 4 pot tapi pakai 2 pot. Sehingga nanti kalau yang ini kita bisa masukkan ke mikro. Misalkan ini cuma untuk P1, P2. Misalnya dikasih logic 1, maka yang aktif nanti ini. Yang aktif nanti ini. Sehingga nanti arah arusnya sini. Kalau ini dikasih logic 0, 1, dikasih logic 0, maka yang aktif nanti ini cuman ini gak ada diodanya, jadi nanti harus ditambah diodanya. Nah, ini contoh beban industri yang bagi mungkin belum tahu kemarin kesulitan cari apa sih yang beban industri. Sebenarnya beban industri itu rata-rata ya kayak gini, termasuk beban induktif sebenarnya. Kebanyakan yang di industri itu adalah beban induktif. Bisa ada solenoid valve, ada servo valve, ada relay, ada water heater, ada headlamp, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus tadi juga saya singgung ada beban non-induktif, yaitu beban non-induktif biasanya jadi ada beban itu ada beban resistif, ada beban kapasitif juga. Contoh beban resistif ya kayak gini, lampu, nah, terus setrika, ini masuk beban resistif. Terus ada
beban kapasitif berupa kapasitor, biasanya dipakai untuk pengaman atau kapasitor bank apa segala macam. Baik, mungkin itu untuk pencerahan untuk tugas yang pernah saya kasihkan. Cara merancang sebuah transistor menjadi sebuah switch adalah prosesnya seperti tadi. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.